Kalau masih buatan manusia itu disucikan, dipuja-puja, berarti tidak ubahnya kita itu menyembah berhala. Cuman bentuknya saja, karena berhala itu identik dengan rupa manusia. Tapi apapun yang dibuat oleh manusia kok itu disembah, itu diagung-agungkan, ya sama saja dengan kita tuh menyembah berhala. Kita tuh menyelaraskan apa yang menjadi kekuatan diri kita. Gitu. Sampai kapan Pak orang-orang kita ini mau bodoh kayak gitu? Ya sampai orang-orang yang membodohi ini kembali ke negaranya. Suwe Pak, balik ya Pak. Ya terserah, tinggal kita yang dibodohi itu masih mau ya terus no wae, silakan. Pokoknya nek kepengin melarat terus no. Nek kepengin uripmu sengsara ya terus no. Gitu loh. Sampai jiwanya itu Tegal. Nah emang aneh. Kaji, ya betul. Makanya nggak usah ngomong orang Jawa itu gemaripah Jinawi Karta Tata Harjo. Ayem tentrem, belegedes telek pitik. Otak-otaknya masih mau dibodohi dengan ajaran dari luar. Kok disuruh gemaripah Jinawi kapan? Punya uang sedikit dikumpulkan. Betul. Kalau sudah ngumpul nanti disuruh bawa rekreasi. Coba. Kalau sama-sama menyembah batu di sini banyak kok. Malah siap lain Pak ya. Iya, ambek budal ngandung batu sing gede-gede nanti sirahe tutuk-tutukno kayak moncrot. Kenapa harus pergi jauh sana? Kalau aku pengen naik gunung yang paling tinggi yo, naik ke gunung Lawu ya, dhuwur Lawu timbangane gunung yang di sana yang dinaiki itu. Ya Pak, kadang saya tuh juga begitu sampai sini Pak, ternyata bahwa Ka'bah kan. Jadi ini kan suci Pak. Bahwa lambang suci itu kan putih. Kenapa itu kain itu buatan? Yang menganggap itu suci, yang menganggap itu. Tapi kalau dibalik kesucian dia kok dikatakan haram. Nah, kok terlarang. Makanya. Nah, kenapa orang-orang nggak pernah bertanya? Kenapa itu dinamakan tempat sujud terlarang? Apa yang dimaksud terlarang ini? Kok mesti sing termemori di otak kok suci terus? Terus kesuciannya tentang apa? Monggo Pak jadi apa? Lah ya makanya saya tanya juga. Tadi kan diomongkan Ka'bah itu tempat suci. Kesuciannya itu apa toh? Itu kan bangunan manusia, bukan bangunan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan yang sudah membangun, yang sudah bentuk asli? Bahkan kalau dinilai harganya itu lebih mahal buatan asli Tuhan daripada bangunan yang dibuat manusia. Kok itu yang dianggap suci? Yang asli buatan Tuhan kok kalau kita datang ke situ deh, anggap kita kafir. Coba nalar model apa, model begitu. Seandainya itu dijual, kalaupun nggak ada masalah, itu nilainya cuman mungkin nggak ada seperempatnya Gunung Lawu. Coba, itu kalau dijual, kalaupun dikeruk, itu kalau dinilaikan rupiah atau dirham, itu cuman dapat berapa. Tapi kalau Gunung Lawu itu dikeruk, nggak usah seperempat, seperdelapannya saja itu loh. Ini kalau dibuat beli negara, satu negara, itu loh cukup. Tapi kenapa aku nggak pernah dikatakan Gunung Lawu itu adalah tempat suci? Aku nggak pernah. Kok yang suci itu di sana terus? Apa yang dimaksud suci karena di sana tuh banyak susu-susu siapaan sih? Ya boleh kita tuh mengeklaim ini tempat suci dan lain sebagainya. Tapi kan yang mensucikan dan yang dianggap mengharamkan itu kan ya manusia sendiri toh. Bagi saya tempat-tempat suci itu adalah ciptaan Tuhan yang sudah ada asli tanpa polesan, ya, asli tanpa rekayasa manusia. Itulah yang suci. Itu benar-benar ini loh ciptaan Tuhan. Gitu loh. Kalau masih buatan manusia itu disucikan, dipuja-puja, berarti tidak ubahnya kita itu menyembah berhala. Cuman bentuknya saja, karena berhala itu identik dengan rupa manusia. Tapi apapun yang dibuat oleh manusia kok itu disembah, itu diagung-agungkan,
ya sama saja dengan kita tuh menyembah berhala. Berarti intinya semua orang yang beragama itu menyembah berhala. Semua rata-rata. Dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri yang menyembah, dia sendiri yang mensucikan, dia yang mengagungkan. Rata-rata begitu. Tapi apa yang sudah ada, yang diciptaan Tuhan yang asli, mungkin orang itu nggak pernah mau mempedulikan. Nah masalahnya kan gini mas, dengan ajaran atau ajakan untuk menyembah sesuatu yang disucikan itu kan otomatis kita dapat cuan. Nah, kalau menyembah gunung, mau dikasih pintu masuk, mau kasih pintu masuk di sini yang lewat sana bisa, kan nggak bisa. Itu kan akal-akalan manusia saja. Betul. Nah coba kalau memang itu suci, datang ke sana itu jangan dipungut biaya apa-apa, karena itu milik Tuhan. Nah kalau kita manusia yang memberi tarif, coba, makanya pertanyaannya, di mana kesuciannya? Sampai 15 tahun juga Pak ya. Nah iya makanya kalau itu dibilang tempat suci, kesuciannya itu di mana? Ya saya tanyakan dulu di situ. Apalagi itu diklaim rumahnya Tuhan. Nah Tuhan kok cukup mempunyai rumah batu segitu? Gitu loh. Wong Tuhan itu bisa bikin apa-apa. Kenapa kok Tuhan itu di tempat dibuatkan rumah? Coba kita datang ke sana itu katanya datang ke rumahnya. Tamunya Tuhan. Tamunya Tuhan. Kalau tamunya Tuhan berarti kan di situ ada Tuhan. Iya. Nah pertanyaannya, orang-orang yang datang ke sana itu ketemu Tuhan atau tidak? Saya boleh Pak. Nah kita bertamu kok di rumahnya, kenapa nggak langsung ke Tuhannya? Tapi kalau ke sini kan langsung ketemu saya. Walaupun wiwi kan ada. Cash kan jalan. Nah ganjarannya cash tanpa nunggu mati. Seruput kopi. Intinya orang-orang ini semua dibodohi Pak ya. Kalau kita Bagi orang yang waras, tapi kalau kita yang masih senteng ya tidak merasa dibodohi, karena itu kebenaran katanya. Makanya kita tuh banyak kejanggalan, tapi orang-orang itu masih menutupi dari kejanggalan itu, nggak berani fair, nggak berani membicarakan, karena apa? Takut kalau nanti dengan kejanggalan itu diomongkan, yaitu tadi dikatakan penistaan lah, dikatakan sudah musyrik lah, dikatakan sudah kafir lah, dan lain sebagainya. Oh, Tuhan aja nggak memusyrikkan, Tuhan aja nggak mengkafirkan loh. Loh kok manusia itu tiba-tiba berani mengkafirkan? Kok berani memusyrikkan? monggo Pak ya. Tuhan itu kan mempunyai sifat welas asih Pak Darno ya. Okay. Nah, yang mereka katakan kan ya welas asihnya itu kan di samping dengan manusia kan termasuk alam semesta seisinya. Okay. Nah otomatis kan yang kita tiru kan katanya disuruh niru sifatnya Tuhan welas asih ya. Nah ini kan terjadi dengan binatang Pak Darno. Yeah. Ya toh, saya tuh hari-hari tuh berpikir, nah ya, kalau sapi, ya toh, kalau domba dirumati wong, nek dipangan digoro lah. Saiki anjing dengan babi itu kok diharamkan? itu kan ciptaan Tuhan juga. Yeah. Berarti kalau yang mengharamkan itu kan tidak mempunyai sifat-sifat Tuhan, Pak. Yeah. Bagaimana menurut Pak Darno? Nah, makanya orang Jawa itu jangan percaya dengan Tuhan itu. Kan simpel jawabannya. Kita tuh punya Tuhan sendiri. Tuhan tuh nggak ada sifatnya. Tapi perbuatan sifat welas asih itulah perbuatan Tuhan, bukan sifatnya. Kalau sudah ngomong sifat berarti yang ngomong sudah pernah ketemu Tuhan. Karena Tuhan itu mempunyai ciri-ciri welas asih. Nah kita baru menirukan Tuhan itu. Kalau orang Jawa kan nggak gitu. Kita berbuat welas asih itulah perbuatan Tuhan malahan, bukan kita meniru.
Itu tentang hewan tadi. Sapi, kambing kita yang merawat. Nah, lalu nanti kalau sudah berkembang biak, kita sendiri yang memotong, kita yang makan dagingnya. Nih. Tapi kenapa kalau babi dan anjing itu diharamkan? Nah, mestinya kalau berani itu jangan mengharamkan kambing dan anjing dan babinya. Nah, pertanyaan gini, kalau sapi dan kambing dan ayam itu ciptaan Tuhan siapa? Bodoh. Nah, yang menciptakan berarti kalau gitu ada Tuhan lain yang menciptakan anjing dan babi. Nah, kalau berani, mbok jangan mengharamkan babi dan anjingnya, mbok mengharamkan yang membuat. Gitu loh. Makanya Pak, wis to aja percaya dengan Tuhan itu. Untuk apa toh? Tuhan kok senengane bela penang? Tuhan kok beda-bedakno? Kalau mestinya kan kalau Tuhan, wah ini haram, ini halal, gak usah tak ciptakan wae. Susahnya apa toh untuk menghabisi atau menghilangkan babi dan anjing? Jadi kalau ngomong sifat, kalau sudah ngomong sifat, karena sifat itu adalah pertanda. Kalau sudah ngomong pertanda, otomatis yang ngomong itu pernah tahu yang ditandai itu. Gitu. Kalau kita kan tidak, perilaku kita yang welas asih itulah perilaku Tuhan. Nah, apa Tuhan itu satuhu itu kebenaran. Jadi welas asih itu adalah kebenaran manusia. Kenapa kok manusia itu di dalamnya ada kebenaran? Karena manusialah yang mempunyai akal dan mempunyai nafsu. Nah, kalau hewan kan hanya punya nafsu saja. Karena manusia itu mempunyai akal dan nafsu. Kita mengikuti akal boleh, kita mengikuti nafsu juga boleh. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengikuti takaran kita masing-masing. Tidak ada loh di dunia ini orang itu yang gak kepengen punya mobil. Itu akal atau nafsu? Nafsu toh? Tapi kan tidak semua orang yang pengen punya mobil itu punya. Ini kan gitu. Nah, yang salah ini manusianya apakah Tuhannya? Kok kita itu kepengen punya kok kita gak diberi, kok gak bisa? Ini kok jawabannya apa ya? Ada lagi? Sampun Pak Darno, matur sembah nuwun. Mugi-mugi napa sampai Pak Darno menjadi pencerahan bagi kita semua. Salam rahayu. Rahayu saking dumadi.